Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya berharap walaupun kita hanya berjumpa secara virtual, tapi saya menginginkan dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kembali kami sebagai anak-anak-Mu boleh dikuatkan, disegarkan kembali untuk memasuki hari yang baru. Nah, sebelum kami beranjak memasuki melangkah hari yang baru ini Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh mendasari kehidupan kami, membekali kehidupan kami sehingga kami boleh terus bertumbuh ke arah Kristus yang menjadi rupa dan gambar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berikanlah kepada kami pertolongan Roh Kudus-Mu supaya apa yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan didasarkan pada kitab Kolose pasal ketiga, ayatnya yang pertama sampai ke-11 yang menyatakan demikian saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi online ini adalah spiritualitas manusia baru. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, ketika kita hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus, pasti di dalam diri kita dimotivasi untuk memiliki spiritualitas Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita ingin menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tidak hanya sekedar pengikut, tapi benar-benar menghayati spiritualitas Kristus yang menguasai cara kita berpikir, merasakan, dan lain sebagainya. Nah saudara, karena itu mari kita belajar pada pagi hari ini lewat pengajaran Rasul Paulus yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11.
Nah, kalau kita melihat secara di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang pikirkanlah perkara yang di atas? Saudara, ketika kita menghayati begini, mungkin kita juga bertanya, kenapa kita harus memikirkan perkara di atas? Bukankah kita harus memikirkan perkara yang di bawah? Perkara yang di bumi yang setiap hari kita bekerja berkarya di dalamnya. Saudara, jika kita melihat konteks pertanyaan ini, tentu kita melihat latar belakang yang ada di dalam jemaat Kolose ketika Rasul Paulus menulis surat. Jadi kita melihat di sana, saudara, kenapa Rasul Paulus mengajak kita untuk memperhatikan perkara di atas? Karena pada saat itu Rasul Paulus melihat satu bahaya yang mengancam, di mana di sana ada banyak guru-guru yang merasa diri guru-guru spiritualitas yang melegalkan pemahaman tentang gnostik. Pemahaman di mana mereka menggabungkan masalah mistik, masalah peraturan-peraturan Yahudi, dan segelintir filsafat dan juga ajaran Kristen. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Salib Kristus itu belum cukup untuk keselamatan mereka. Nah, karena itulah mereka ingin mengajarkan agar umat Tuhan pada waktu itu menambahkan apa yang belum cukup itu. Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan agama. Seperti misalnya mereka tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu. Mereka juga memelihara hari-hari raya yang sangat ketat, bulan baru, hari Sabat. Lalu juga mereka nggak boleh menjamah ini, mengecap ini, tidak boleh menyentuh itu. Dan itu membuat kehidupan beragama itu menjadi kering karena begitu banyaknya peraturan-peraturan agama yang ada, yang begitu ketat, yang harus diberlakukan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, Rasul Paulus tidak ingin begitu. Justru Rasul Paulus mengajak umat di jemaat Kolose ini untuk melihat lebih jauh lagi dari sekedar peraturan-peraturan agama. Yaitu apa? Yaitu bagaimana umat diajar untuk menanggalkan manusia lama mereka dan mengenakan manusia yang baru. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 8 dan 9 yang menyatakan demikian, saudara. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, saudara, apakah ini berarti bahwa kita diajarkan untuk berperilaku yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus? Nah, sebenarnya kita harus memahami menanggalkan manusia lama itu tidak hanya cukup berbicara soal perilaku-perilaku kita gitu ya, yang sesuai dengan Kristus. Perhatikan sebenarnya apa yang dikatakan Paulus. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang dimaksud manusia lama ini adalah merujuk kepada siapa diri kita. Siapa diri kita itu bukan hanya perilaku saja kan di dalamnya, tetapi juga ada perspektif hidup atau pandangan hidup kita. Bagaimana sikap hidup kita, prioritas-prioritas apa yang dimiliki dalam hidup kita, perasaan kita, dan juga perbuatan atau perilaku kita. Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi
dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini, kita diberi kesempatan yang sangat panjang seumur hidup kita, agar kita terus-menerus bersedia diperbaharui. Diperbaharui dalam proses hidup sesuai dengan pikiran Kristus, agar kita memiliki gambar haliknya itu, ya, yaitu diri Yesus sendiri. Ayat ini secara menegaskan kepada kita bahwa kita diajarkan untuk menaruh pikiran perasaan Kristus itu di dalam diri kita. Menaruh pikiran Kristus itu juga berarti memikirkan sebenarnya apa yang dipikirkan Kristus ketika Kristus ada di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, kita ini di dalam dunia ketika kita mau ya menanggalkan manusia lama masuk ke dalam satu kehidupan sebagai manusia-manusia baru, maka ibaratnya kita ini bersama dengan Kristus sedang ada di sebuah sekolah kehidupan. Ya, kita ada dalam sekolah kehidupan di mana kepala sekolahnya itu adalah Kristus dan kita ini adalah murid-muridnya. Kita ini adalah anak sekolah yang harus memakai baju seragam yang harus kita kenakan. Kita belajar dalam sekolah Kristus untuk mentransformasikan kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki cara berpikir, perasaan seperti Kristus, di mana kita punya belas kasih, kita bermurah hati, kita rendah hati, lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Itulah yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jika saudara dan saya mengaku bahwa kita sama-sama percaya kepada Kristus, maka kita masuk dalam sekolah Kristus itu. Dengan cara bukan saja perilaku yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita harus terus-menerus bertumbuh lewat perspektif yang kita miliki, nilai-nilai hidup kita, sikap hidup kita, prioritas hidup kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama seperti dulu lagi, tapi sesuai dengan kehendak Kristus. Karena di sanalah kita belajar untuk ya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan titipkan dalam hidup kita. Karena itu kita harus mengganti ya baju lama kita, bukan dengan cara kita mau ganti baju lama kita, tapi dengan cara apa? Nah, kadang-kadang kita cari-cari alasan ya di sana ya. Kita cuma merapikan baju kita yang lama, atau mungkin kita hanya menambahi aksesoris di baju kita. Pakai pin mungkin, pakai dasi, ditutup dengan jaket. Namun lapisan dalam kita itu masih manusia lama kita. Seakan-akan kita belum bisa terima, belum mau melepaskan baju kita yang lama. Yaitu dengan menjadi orang-orang yang hidup dengan cara pikir duniawi. Artinya, kita masih mengejar apa yang menjadi kepuasan dunia. Entah kita mengejar uang, harta, entah kita memandang rendah orang lain, menganggap kesombongan diri dalam ilmu kita, dalam harta milik kita, dan kita begitu mudahnya untuk menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa, kita menjadi orang yang egois, dan seterusnya. Kita masuk sekolah Kristus bukan dengan kesungguhan hati kita. Jadi hanya setengah-setengah. Nah, itu tidak bisa kita lakukan, saudara. Hidup yang dibenarkan dalam Kristus harus menuju kepada kesucian diri, kecintaan terhadap Allah, terhadap pekerjaan Allah. Ya, di mana kita juga harus membenci dosa. Jadi bukan membenci orang berdosa ya, tetapi membenci dosa. Jika setelah kita dibenarkan dalam Kristus, maka kita akan mengalami keselamatan itu. Karena itu janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itulah yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Karena itu, saudara, mari kita periksa diri kita, selidiki setiap malam, mungkin sebelum tidur, atau ketika bangun pagi-pagi kita belum mengerjakan sesuatu, kita bisa
memakai waktu yang ada untuk memeriksa diri kita. Apa yang harus kita kerjakan pada hari itu? Pikiran-pikiran apa yang harus dimunculkan? Perasaan-perasaan apa yang sesuai dengan perasaan Kristus? Itulah yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tentu kita berpikir, tapi Bu, saya memang sudah berusaha keras. Saya juga mau berjuang untuk itu. Tapi seringkali saya merasa gagal. Saya mencoba terus mendisiplinkan diri, tapi dengan itu pun juga saya tidak mampu. Saya merasa malu di hadapan Tuhan, tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Nah saudara, dalam hal memperbaharui diri ini tentu kita harus sadari bahwa kekuatan kita bukan datang dari diri sendiri, tapi kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Kita bukan ada di sekolah seperti sekolah yang menuntut peraturan ini dan peraturan itu. Tapi sekolah yang Tuhan berikan ini adalah sekolah di mana kita mendasarkan diri kepada anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam pembaharuan diri ini, yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengandalkan Tuhan dalam cara kita berpikir dan merasa. Kalau kita merasa telah melukai hati orang, telah berbuat sesuatu yang tidak benar, mengecewakan Tuhan, maka hal yang mula-mula yang harus kita lakukan mau kembali bertobat, mengakui segala kesalahan, meminta maaf, sehingga hidup kita terus-menerus diperbaharui. Lewat anugerah Tuhan itu yang terus-menerus mengampuni diri kita, maka kita terpacu untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu, mari saudara kita menjadi manusia-manusia baru di dalam Yesus Kristus yang senantiasa dalam anugerah yang sempurna itu mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini bagi pendistribusian vaksin supaya dapat dilakukan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama juga bagi daerah-daerah terpencil. Tuhan, pakailah para pejabat daerah untuk benar-benar sigap menolong warganya, sehingga setiap orang mendapatkan haknya sebagai peserta vaksin. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Berdoa agar kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat mampu mendorong para pengusaha sampai kepada UMKM atau pedagang-pedagang kecil agar mampu bertahan dalam usaha mereka. Mampukan mereka untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan usaha mereka. Sehingga dengan demikian tidak banyak orang yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia pendidikan di Indonesia agar program hybrid, tatap muka dan online yang dipersiapkan sekolah-sekolah membawa dampak yang positif. Kami berdoa Tuhan supaya tidak lagi ada hambatan-hambatan berarti akibat penularan COVID. Berikan ruang bagi para pengajar atau guru dan naradidik agar bisa berproses dalam pembelajaran yang baik. Dan secara khusus kami juga ingin berdoa bagi pemenuhan pengajar-pengajar agama Kristen di sekolah-sekolah baik swasta maupun juga negeri, sehingga anak-anak benar-benar terpenuhi kebutuhan spiritualitas mereka. Mereka juga benar-benar mampu menunjukkan diri mereka sebagai naradidik yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa agar jemaat atau simpatisan mau tergerak untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga multimedia di gereja kami, sehingga pelayanan ibadah dan kegiatan-kegiatan online dapat berjalan dengan lancar dan sungguh menjadi berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengerja, baik itu pendeta maupun TPG, karyawan, tenaga medis, poliklinik, koster, security gereja,
Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan yang baik dalam menjalankan segala tugas-tugas pelayanan kami. Dan karuniakan kepada kami kesatuan hati di dalam melayani umat-Mu, sehingga dengan demikian umat Tuhan yang dipercayakan kepada kami boleh terus bertumbuh dalam hidup iman mereka. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.